Jakarta adalah kota besar dan kaya akan teknologi dan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Siapa sangka di tahun 1960-an, Jakarta mengalami krisis ekonomi yang mendalam, bangkrutan di mana-mana, dan infrastruktur yang buruk, menjadikan Jakarta tenggelam dalam keterpurukan. Inilah kisah Ali Sadikin, gubernur kontroversial yang melegalkan judi dan mengangkat ekonomi Jakarta. Ali Sadikin lahir pada 7 Juli 1927 di Sumedang, Jawa Barat. Ia adalah seorang mantan perwira Angkatan Laut yang mencapai pangkat Letnan Jenderal di Korps Komando Angkatan Laut atau KKO. Sebelum memasuki dunia politik, ia mengenyam pendidikan militer di Koninklijke Marines, Angkatan Laut Kerajaan Belanda, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966 hingga 1977. Ali Sadikin dikenal karena berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan revitalisasi kota yang signifikan, termasuk pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, serta berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Salah satu kebijakan paling kontroversialnya adalah legalisasi berbagai bentuk perjudian seperti kasino dan lotre dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak judi. Pendapatan dari pajak judi digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik yang mendatangkan banyak kritik namun juga dukungan, menunjukkan keberanian dan langkah tidak konvensionalnya dalam menghadapi tantangan pembangunan kota. Dalam kehidupan pribadinya, Ali Sadikin menikah dengan Nani Sadikin dan mereka dikaruniai beberapa anak. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan berdedikasi tinggi, Ali Sadikin tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik setelah masa jabatannya berakhir. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan aktif dalam organisasi non-pemerintah. Ali Sadikin meninggal dunia pada 20 Mei 2008 di Singapura akibat komplikasi penyakit yang dideritanya, dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Warisannya masih terasa hingga saat ini. Dengan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibangunnya, terus memberikan dampak positif bagi warga Jakarta, menjadikannya salah satu gubernur yang paling berpengaruh dalam sejarah ibu kota Indonesia. Pada tahun 1966, Indonesia sedang mengalami periode yang sangat sulit dan penuh gejolak. Negara baru saja melewati peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan krisis politik dan keamanan. Ekonomi nasional berada dalam keadaan kacau dengan tingkat inflasi yang mencapai 600%. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan nilai rupiah anjlok drastis. Ketidakstabilan politik ditandai oleh persaingan kekuasaan antara Presiden Soekarno dan pihak militer yang semakin kuat setelah kegagalan gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi pusat dari berbagai masalah ini. Kota ini menghadapi tantangan besar, kemiskinan meluas, infrastruktur yang rusak dan tidak memadai, serta kepadatan penduduk yang menyebabkan munculnya banyak pemukiman kumuh, transportasi publik yang buruk, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pencemaran lingkungan menambah beratnya beban kota. Dalam situasi yang penuh krisis ini, Presiden Soekarno memutuskan untuk menunjuk Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966. Ali Sadikin yang saat itu merupakan seorang perwira tinggi di Korps Komando Angkatan Laut, dikenal memiliki karakter yang tegas dan disiplin. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak karena latar belakang militernya dan minimnya pengalaman dalam pemerintahan sipil. Ketika Ali Sadikin mulai menjabat, ia mewarisi kota yang hampir runtuh secara fisik dan sosial. Infrastruktur kota yang tidak memadai menjadi penghambat utama bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan yang meluas membuat banyak warga Jakarta hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses yang sangat terbatas terhadap kebutuhan dasar. Selain itu, urbanisasi yang cepat tidak dapat dikendalikan mengakibatkan munculnya banyak pemukiman kumuh yang tidak sehat dan tidak layak huni. Jadi yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini adalah Jakarta yang saat itu sedang mengalami krisis moneter yang sangat parah, di mana notabene adalah ibu kota dari negara Indonesia. Jadi Presiden Soekarno mengutus Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai perwira tinggi di Korps Komando Angkatan Laut untuk menjadi Gubernur Jakarta. Nah, karena maraknya perjudian pada saat itu, Ali Sadikin berpikir ya, kenapa nggak dilegalkan aja ya kan? Pajaknya bisa buat bangun negara, dan disitulah kebijakan ini muncul. Nah gitu loh.
Keputusan Ali Sadikin untuk melegalkan judi menjadi titik fokus yang menarik dan kontroversial dalam sejarah kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966. Latar belakangnya yang syarat dengan tekanan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang parah menghadirkan tantangan yang mendesak untuk mencari solusi yang tidak konvensional. Dalam konteks ini, Ali Sadikin melihat legalisasi judi sebagai langkah pragmatis yang dapat memberikan solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan pendanaan tambahan untuk pembangunan kota yang sangat dibutuhkan. Meskipun kontroversial, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif yang signifikan bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, memperbaiki layanan publik, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Ali Sadikin percaya bahwa dengan mengatur perjudian secara resmi, pemerintah dapat mengendalikan praktik ilegal dan mengurangi dampak negatifnya sambil mengoptimalkan manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh industri perjudian. Selain itu, langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk menarik wisatawan dan investor ke Jakarta yang dapat meningkatkan daya tarik dan citra kota dalam skala nasional maupun internasional. Meskipun kebijakan ini menghadapi banyak kritik, Ali Sadikin tetap teguh pada keyakinannya bahwa langkah ini adalah solusi terbaik dalam situasi yang mendesak tersebut, menegaskan bahwa keberanian untuk mengambil langkah-langkah tidak konvensional seringkali diperlukan untuk merespon tantangan-tantangan yang kompleks dalam memimpin sebuah kota metropolitan yang besar. Keputusan Ali Sadikin untuk melegalkan judi bukanlah langkah yang diambil secara sembarangan, melainkan sebuah kebijakan yang dipikirkan dengan matang untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks yang dihadapi Jakarta pada waktu itu. Dampak dari keputusan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap dinamika sosial dan perubahan struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dari segi ekonomi, legalisasi judi tidak dapat disangkal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah melalui pajak yang dikenakan pada aktivitas perjudian. Dana yang terkumpul dari pajak judi tidak hanya membantu membiayai proyek pembangunan kota yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, penyediaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi dalam sektor-sektor kunci. Namun, sisi sosial dari kebijakan ini tidak boleh diabaikan. Munculnya industri perjudian yang terorganisir secara resmi dapat memiliki efek yang jauh lebih luas daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Ada kekhawatiran nyata tentang peningkatan resiko kecanduan judi di masyarakat, terutama di kalangan yang rentan, serta perubahan perilaku konsumen dan pergeseran budaya terkait dengan normalisasi aktivitas perjudian. Selain itu, ada juga risiko bahwa kehadiran kasino dan fasilitas perjudian lainnya dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas dan masalah sosial lainnya di sekitar wilayah tersebut. Dari kebijakan di atas bisa disimpulkan bahwa memang kebijakan non konvensional itu kadang perlu ya lur. Contohnya ya dari kisah ini terbukti bahwa legalisasi juga bisa membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Legalisasi judi ya lur ya. Tetapi di balik kebijakan kontroversial pasti ada dampak buruk di belakangnya ya lur ya. Contoh, banyak masyarakat yang kecanduan akan judi. Ya efek sampingnya lah. Ya gimana nggak kecanduan ya lur ya. Orang legal kok bisa main di mana aja ya kan, tanpa takut akan ada hukum. Nggak kayak si Diki gue lur ngeslot terus menang aku gak ada tiket. Sumpah aku ngerasa ada Diki gue. Kebijakan kontroversial Ali Sadikin untuk melegalkan judi di Jakarta pada tahun 1966 telah menimbulkan berbagai pertanyaan yang kompleks dan perdebatan yang terus berlanjut dalam sejarah ibu kota Indonesia. Salah satu aspek kontroversial yang muncul adalah dampak sosial dan moral dari normalisasi perjudian dalam masyarakat. Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi peningkatan resiko kecanduan judi di kalangan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ditambah lagi, langkah ini menimbulkan gesekan dengan kelompok-kelompok agama yang keras menolak praktik perjudian. Selain itu, kontroversi lainnya muncul dalam konteks konsekuensi ekonomi jangka panjang dari kebijakan ini. Meskipun dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah, keberadaan kasino dan fasilitas perjudian lainnya juga memicu kekhawatiran akan peningkatan kriminalitas, masalah sosial, dan dampak negatif lainnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, di balik kontroversi tersebut, warisan Ali Sadikin sebagai seorang pemimpin yang tegas dan inovatif tetaplah mencuat.
keberaniannya untuk mengambil langkah-langkah tidak konvensional dalam mengatasi tantangan yang kompleks meskipun penuh dengan resiko dan kontroversi, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Jakarta. Warisan Ali Sadikin tidak hanya mencakup keputusan kontroversialnya untuk melegalkan judi, tetapi juga meliputi transformasi infrastruktur kota, peningkatan akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi yang signifikan. Meskipun keputusannya menghadapi kritik yang tajam, keberaniannya dalam mengambil langkah-langkah radikal untuk memimpin Jakarta melalui masa-masa sulit telah menjadikan Ali Sadikin sebagai salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah kota tersebut. Ya lur, mungkin segitu saja ya sedikit sejarah dan pelajaran yang saya sampaikan kali ini. Bukan untuk maksud menggurui atau gimana ya lur ya, kita semua belajar sejarah bareng-bareng lah ya. Kita semua di sini itu belajar ya. Jangan sampai ada yang merasa lebih pintar dan merasa lebih apa ya, sombong lah. Ya wis, apa sih aku ngomong apa sih? Ya wis, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Adios. Ciduba.